Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah hafizakumullah wa ra'akum. Kita kembali lagi dalam kajian fikih puasa 1445 Hijriah, membaca kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah, Qismul Ibadat, Kitab As-Siyam, karya Asy-Syaikh Al-Habib Hasan ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Salim Al-Kaf hafizahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai pada mubtilatu as-saum, hal-hal yang membatalkan puasa. Dan ia terbagi menjadi dua. Yang pertama namanya muhbitat dan sudah kita baca. Dan yang kedua namanya mufattirat, yang hari ini insya Allah akan kita baca. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu asy-syaikh al-habib Hasan ibn Ahmad al-Kaf hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Al-qismu tsani, kategori yang kedua atau bagian yang kedua dari al-mubtilat, ya hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu al-mufattirat, al-mufattiratu, hal-hal yang membatalkan puasa, dalam arti seseorang yang melakukan ini maka wajib dia mengqadha puasanya di luar Ramadan. Wahia ma yubtilu aslas saumi, dan mufattirat ini adalah hal-hal yang membatalkan asal atau pokok dari puasa, ya sebagaimana saya jelaskan tadi. Dan ia sama niatun, ada 8 ya, inda Syafi'iyah. Jadi menurut pendapat Syafi'iyah sebagaimana yang dikumpulkan oleh Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf dalam kitab beliau ini, hal-hal yang membatalkan puasa itu ada 8. Itu ada 8. Nah, yang pertama, al-mufattirul awal, pembatal yang pertama adalah ar-riddah, murtad wal iyadu billah. Wahia qat'ul Islam, dan murtad atau riddah ini adalah memutus keislaman seseorang, artinya dia meninggalkan agama Islam, wal iyadu billah. Biniyatin, baik dengan niat dalam hati, au qaulin atau dengan perkataan, au fi'lin atau dengan perbuatan. Jadi murtad itu bisa dengan apa yang ada di dalam hati, bisa juga dengan perkataan, dan bisa juga dengan perbuatan. Nah, walau kanatir riddatu lahzatan wahidah, meskipun kemurtadannya itu hanya sebentar saja di siang hari Ramadan, setelah itu dia kembali kepada Islam, tetap puasanya batal. Tetap puasanya batal. Baik. Al-mufattiru ats-tsani, pembatal yang kedua, yaitu al-haidu wan nifasu wal wiladatu walau lahzatan minan nahari, yaitu haid, nifas, dan melahirkan. Ini tentu khusus untuk perempuan. Walau lahzatan minan nahar, meskipun sebentar saja di siang hari. Jadi sebentar seorang perempuan keluar darah haid, atau sebentar keluar darah nifas, atau dia mengalami momen melahirkan di siang hari Ramadan, maka puasanya batal. Maka puasanya batal dan wajib diganti di hari yang lain nantinya di luar Ramadan.
Kemudian al-mufattiru as-salis, pembatal yang ketiga. Al-mufattiru as-salis al-junun walau lahzatan. Junun gila ya, kehilangan akal. Meskipun hanya sebentar saja ya di siang hari, maka puasanya batal, puasanya batal. Kemudian al-mufattirur rabi'. Di sini kita baca secara cepat saja ya. Karena beliau juga menyajikan secara cepat ini dan karena ada beberapa pembatal nanti yang perlu penjelasan agak panjang lebar ya. Sehingga ya kita akan masuk dalam perinciannya ya dalam hal-hal yang disebutkan secara panjang lebar tersebut. Baik, kembali al-mufattirus salis al-junun walau lahzah, ya gila meskipun sebentar di siang hari Ramadan. Al-mufattirur rabi'u, pembatal yang keempat, al-ighma'u was-sukru, yaitu pingsan dan mabok. Pingsan dan mabok ya. Dan ini juga menghilangkan akal, tapi keadaannya tidak seberat gila ya. Tidak seberat gila. Pingsan dan mabuk. Nah, ini ada dhabitnya, ada ketentuannya. Kapan pingsan dan mabuk itu membatalkan puasa? Yaitu idza amma jami'an nahari. Jika atau ketika pingsan dan mabuknya itu terjadi sepanjang siang hari, yaitu dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Jadi sejak sebelum terbit fajar dia sudah pingsan atau mabuk, kemudian baru bangun atau baru sadar setelah maghrib. Nah, ini maksud dari idza amma jami'an nahar. Baru dia dianggap batal puasanya. Wa amma idza afaqa walau lahzatan wahidatan. Adapun kalau dia sempat sadar, sempat bangun ya, walau lahzatan wahidatan, meskipun sebentar saja di siang hari Ramadan, sahha saumuhu, puasanya sah. Jadi tidak batal kalau ini menurut pendapat yang nanti kita katakan mu'tamad 'inda Ramli ya. Kalau dia pingsannya hanya sebentar saja atau mabuknya hanya sebentar saja tidak batal ya. Ini di luar tentu pembahasannya penyebab mabuknya ya. Karena yang kita bicarakan di sini adalah keadaan mabuknya ya. Nah, jadi atau kita contohkan pingsan saja supaya lebih terbayang ya. Kalau seseorang pingsan di siang hari Ramadan tapi tidak sampai jami'an nahar ya, tidak sampai sepanjang siang dari terbit fajar hingga terbenam matahari, maka puasanya tetap sah. Demikian juga tetap sah puasanya jika dia pingsan atau mabuk sepanjang hari tapi ada sebentar dia bangun atau sadar. Misalnya di siang harinya dia sempat tersadar, meskipun sebentar saja dia sempat tersadar, maka puasanya tetap sah. Puasanya sah. Sahha saumuhu. Wahwal mu'tamadu indar Ramli. Dan ini adalah pendapat yang mu'tamad menurut Imam Ar-Ramli. Menurut Imam Ar-Ramli. Kama qala sahibu Safwatiz Zubad. Sebagaimana dikatakan oleh penulis Nazam Safwatiz Zubad. Wa in yufiq mughma alaihi ba'da yaum walau luhaizatan yasihhu minhu saum. Dan jika orang yang pingsan itu sadar di sebagian hari, meskipun hanya sebentar sekali, ya sangat sebentar, puasanya sah. Ya. Itu tadi menurut Ar-Ramli. Ya. Wa inda Ibnu Hajar, adapun menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ya betulu idza ta'adda bihi walau lahzatan. Baik. Wa inda Ibnu Hajar ya betulu idza ta'adda bihi walau lahzah. Batal puasanya jika dia pingsan atau mabuk karena muta'addi ya. Misalnya dia sengaja membuat dirinya pingsan atau dia mabuk karena ya dia secara sadar atas pilihan sendiri minum minuman keras misalnya wal'iyadzubillah. Nah, maka batal puasanya meskipun hanya sebentar, meskipun puasanya hanya sebentar. Nah, ini ada catatan kaki, yaitu pendapat Ibnu Hajar fi Tuhfatihi.
pendapat Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, Syarah Al-Minhaj. Nah, namun wa'tamada fi syarhai Al-Irsyad, namun beliau dalam dua syarah beliau terhadap Al-Irsyad, wa auma'a ilaihi fi maudhi'in minat tuhfah, dan beliau mengisyaratkan dalam satu tempat dalam kitab At-Tuhfah juga, ya, Tuhfatul Muhtaj, annahu la fitra illa bijtima'il amroini, bahwa tidak batal puasanya kecuali bergabung dua perkara, yaitu tadi ta'addi, dan yang kedua pingsan atau mabuknya itu sepanjang siang hari, ya. Jadi ada perbedaan di sini, penukilan dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Baik. Wa qala akharun, sedangkan ulama lainnya, ya, mengatakan, ya, ini berarti di luar Ar-Ramli dan di luar Ibnu Hajar, la yabtulu illa idza ta'adda wa amma jami'an nahar. Tidak batal puasa kecuali jika tergabung dua perkara, yaitu pingsan dan mabuknya tadi karena ta'addi, dan pingsan dan mabuknya itu sepanjang siang. Dan ini seperti pandangan yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam dua syarah Al-Irsyad, dan juga yang diisyaratkan beliau di satu tempat di At-Tuhfah, ya. Sebagaimana kita baca tadi dari catatan kaki. Baik, jadi ada perincian sedikit dan ada khilaf di kalangan Syafi'iyah untuk pembatal puasa pingsan dan mabuk. Kita lanjut, dan ini adalah pembatal puasa terakhir yang kita baca pada kesempatan kali ini, dan ini perinciannya agak panjang, dan sisanya akan kita bacakan di pertemuan berikutnya, insya Allah. Al-mufattirul khamisu, pembatal yang kelima, al-jima', jima', hubungan badan, ya, hubungan seksual. Al-mufattirul khamisu al-jima', idza jama'a amidan, jika atau ketika dia melakukan jima' secara sengaja, ya, secara sengaja, bukan karena tidak sadar atau lupa. Nah, di sini ada catatan kaki, idza jama'a walau fi duburin au bahimah, meskipun dia jima'nya masuk ke dalam dubur. Jadi bukan di kemaluan perempuan misalnya, tapi ke dalam dubur, ya, ke dalam dubur. Atau au bahimah, atau ke hewan ternak, ya, wal iyadzubillah. Atau dia jima'nya dengan hewan ternak, dengan hewan. Baik, jadi jima' di sini termasuk meskipun jima'nya pada dubur, atau meskipun dia jima'nya dengan hewan, wal iyadzubillah, dan ini jelas ada penyimpangannya. Nah, idza jama'a amidan, jika dia melakukan jima' itu secara sengaja, aliman bitahrimi, mengetahui hukum keharamannya, mukhtaran, dan atas pilihan sendiri, batala saumuhu, maka batal puasanya. Artinya jika tidak terpenuhi tadi amidan aliman bitahrim atau mukhtaron, maka puasanya tidak batal, ya. Puasanya tidak batal. Jadi di sini dia kalau tidak mengetahui hal ini haram, ya, karena misalnya dia baru masuk Islam misalnya, maka tidak batal puasanya. Baik. Kemudian beliau katakan lagi, wa idza afsada saumahu fi ramadhana yauman kamilan bijima'in tamin athimin bihi lis-saumi tarattaba alaihi khamsatu asya. Nah, dan jika atau ketika dia membatalkan puasanya, ya. Tadi kan tentang batal puasa karena jima' dengan ketentuan yang sudah disebutkan sebelumnya tadi. Nah, sekarang kalau dia membatalkan puasanya dengan ketentuan tertentu, yaitu fi Ramadan, di bulan Ramadan, ya, fi Ramadana yauman kamilan, satu hari penuh, bijima'in tamin, dengan jima' yang penuh,
asimin bihi lis-shaum, asimin bihi, dan dia berdosa dengan jima'nya itu, dan lis-shaumi karena puasa. Nah, tarattaba alaihi khamsatu asya'a. Maka berlaku baginya 5 perkara berikut ini, ya. Berlaku baginya 5 perkara berikut ini. Kita baca bagian atas ini dulu, nanti baru kita baca ulang catatan kakinya, karena ini cukup panjang catatan kakinya, ya. Nah, jadi jika berlaku hal-hal tadi itu, ya, atau keadaan tadi itu, maka ada yang menjadi keadaan dia atau berlaku bagi dia, gitu. Ada yang berlaku bagi dia. Yang pertama, luhuqul ism. Dia berdosa. Dia berdosa. Artinya kalau dia afsada shaumahu fi ramadhana yauman kamilan bijima'in tamin asimin bihi lis-shaum, maka dia berdosa. Dia berdosa. Kemudian yang kedua, wujubul imsak. Wujubu al-imsak. Wajib untuk imsak, artinya tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa setelahnya. Meskipun puasanya sudah batal dan dia dan tidak sah puasanya dan ada hal-hal yang wajib dia lakukan. Namun bukan berarti setelah itu dia boleh makan, minum, dan hal-hal lain seenaknya saja. Tetap baginya wajib untuk imsak, ya. Jadi kalau dia jima' dengan ketentuan seperti tadi, artinya batal puasanya, tapi setelah itu bukan berarti dia boleh makan. Kalau dia makan setelah itu maka dia berdosa lagi, ya. Karena di sini wajib imsak. Wajib menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa lagi, meskipun puasanya tidak sah. Kemudian yang ketiga, wujubut ta'zir. Wajib mendapatkan ta'zir. Wahwa ta'dibu minal hakimi. Yaitu ya hukuman sebagai pembentukan adab, ya, bagi dia dari hakim, ya, dari penguasa. Wa yakunu li ghairi taibin, dan ta'zir ini berlaku bagi orang yang tidak taubat. Jadi dia tidak bertaubat, kemudian keadaannya dibawa ke peradilan, kemudian oleh qadhi diputuskan, ya, maka diberlakukan ta'zir. Tapi kalau dia sudah taubat sebelum masuk ke peradilan, maka tidak berlaku ini. Baik, mohon maaf ikhwah fillah hafizakumullah. Saya saat ini sedang batuk-batuk, jadi kadang-kadang suaranya saya senyapkan dulu sementara, ya. Ya, supaya batuk saya tidak terdengar. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada catatan kaki, at-ta'dibu minal hakim ala dzambin la hadda fihi wala kaffarah. Ya. Atas sebuah dosa yang tidak ada hadnya, tidak ada had ini, tidak ada hukuman atau sanksi berdasarkan nas syariat, dan tidak ada juga kafarah yang harus dia tebus, ya. Wa hadza mustasna min anna ma fihi had au kafarah la ta'zira fihi. Dan ini adalah pengecualian dari yang terdapat had atau terdapat kafarah yang tidak mengandung ta'zir. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian yang keempat yang berlaku bagi orang tadi itu adalah wujubul qada. Wujubu al-qada'i. Wajib qada, wajib qada puasa Ramadan di luar Ramadan nantinya. Dan yang kelima yang juga menjadi tanggungan dia adalah wujubul kafaratil uzma. Wajibnya dia membayar kafarah uzma. Membayar kafarah uzma. Apa itu kafarah uzma? Nanti kita baca. Sekarang kita baca catatan kaki, ya. Yaitu perincian atau syarah dari ungkapan idza afsada saumahu fi ramadhana yauman kamilan bijima'in tamin athimin bihi lis-saum. Nah, beliau katakan di sini, hadhil ibarah idza afsada saumahu fi ramadhana yauman kamilan bijima'in tamin athimin bihi lis-saum tahtawi ala syuruti wujubil kafaratil uzma.
Ini mengandung syarat-syarat berlakunya kafarah uzma. Artinya jika hal ini tidak terpenuhi maka tidak berlaku baginya kafarah uzma, ya, yang tadi kita baca, ya. Tidak berlaku baginya kafarah uzma jika tidak terpenuhi syarat-syarat yang disebutkan di sini, ya. Atau yang dalam ringkasan tadi adalah afsada shaumuhu fi ramadhana yauman kamilan bijima'in tamin asimin bihi lis-shaum. Yang pertama, syarat yang pertama, ya, wahiyat samaniyah, dan ya ada 8. Yang pertama, an yufsidal saumahu. Dia membatalkan puasanya. Ya, dia membatalkan puasanya. Wa hadza ma'na qawlihi wa idza afsada saumahu. Dan ini adalah makna perkataannya, ya, beliau sendiri di atas ini, ya. Dan jika dia membatalkan puasanya. Yang kedua, an yakuna fi ramadhana. Dia membatalkan puasanya itu di bulan Ramadan. Fala tajibul kaffaratu idza afsada shauma ghairi ramadhana walau kana wajiban. Maka tidak wajib kafarah uzma kalau dia membatalkan puasa selain puasa Ramadan, meskipun itu puasa wajib. Ya, meskipun itu puasa wajib. Misalnya puasa nazar atau puasa kafarah untuk beberapa kafarah tertentu, ya. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan di awal-awal pembacaan kitab kita. Wa hadza ma'na qaulihi fi Ramadan. Dan ini adalah makna perkataan beliau di bulan Ramadan, fi Ramadan. Yang ketiga, syarat yang ketiga, an yakunal yaumul ladzi afsadahu kamilan. Hari yang ia batalkan puasanya itu harinya sempurna. Fala tajibul kafaratu, maka tidak wajib kafarah idza mata au junna qabla ghurubis syams. Kalau dia meninggal atau menjadi gila sebelum terbenam matahari di hari dia melakukan jima' tersebut, ya. Wa hadza ma'na qaulihi, dan ini adalah makna perkataan beliau yauman kamilan, sehari penuh, ya. Syarat yang keempat, an yakuna ifsaduhu bil jima'i. Dia membatalkan puasanya itu dengan jima'. Jadi puasanya itu batal karena jima'nya itu. Fala tajibul kaffaratu idza afsadahu bi ghairi jima'in. Maka tidak wajib kafarah uzma kalau dia membatalkan puasanya dengan selain jima'. Ka'an akala, misalnya dia makan dan karena makan dia batal puasa, summa jama'a, setelah makan baru dia jima'. Nah, maka pada kondisi ini jima'nya tadi tidak membuat kafarah uzma, ya, tidak mewajibkan kafarah uzma. Karena apa? Karena yang membatalkan puasanya bukan jima'nya. Wa hadza ma'na qaulihi, dan ini adalah makna perkataan beliau bijima'in, dengan jima'. Yang kelima, an yakunal jima'u tamman. Jima'nya haruslah jima' yang utuh, yang sempurna. Wa huwa an yudkhila jami'a al-hasyafah, yaitu dia memasukkan seluruh hasyafahnya, ya, seluruh hasyafahnya. Wahwa ra'sul zakar, dan hasyafah itu adalah kepala kemaluan laki-laki, ya. Jadi kemaluan laki-laki itu kan ada kepalanya, ada batangnya, ya. Nah, yang dianggap jima' sempurna tadi atau jima' secara penuh tadi itu adalah kalau dia masukkan seluruh hasyafahnya, seluruh kepala kemaluannya, kepala zakarnya, fil farj, ya, di kemaluan perempuan, di kemaluan. Fala tajibul kaffaratu idza adkhala juz'an minal hasyafati. Maka maka tidak wajib kafarah kalau dia memasukkan sebagian dari kepala kemaluannya, tidak seluruh kepala kemaluan. Bal wala yabtulu shaumuhu, bahkan pada kondisi ini puasanya pun tidak batal. Puasanya pun tidak batal. Wa hadza ma'na qaulihi tamin, dan ini adalah makna perkataan beliau tam, ya. Apa tadi? Jima'in tamin. Yang keenam, an ya'sama bisababi hadzal jima'i. Dia berdosa karena sebab jima' ini.
fala tajibul kaffaratu idza jama'a zaujatahu fi nahari ramadhana wa huwa musafirun safaran tawilan mubahan. Maka tidak wajib kafarah kalau dia menjima istrinya, ya, menggauli istrinya di siang hari Ramadan dan dia saat itu dalam keadaan musafir, safar panjang ya, 16 farsakh atau lebih dan mubah. Karena pada saat itu memang dia tidak wajib puasa di hari itu ya, meskipun wajib qadha. Nah, maka karena dia tidak wajib, artinya kalau dia melakukan hal yang membatalkan puasa tidak berdosa. Maka kalau dia jima dengan istrinya pada waktu itu, ya dia tidak berdosa dengan jima'nya itu dan tidak berarti tidak mendapatkan kafara uzma. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna perkataan beliau athimin bih. Yang ketujuh, an yakuna dzalikal ismu bisababi ifsadihi lis-shaumi. Dan dosa yang terjadi tadi itu ya, yang nomor 6 ya. Dosa yang terjadi itu karena dia membatalkan puasanya dengan jima'. Karena dia membatalkan puasanya ya. Afwan. Dosanya itu disebabkan dia membatalkan puasanya. Fala tajibul kaffaratu idza zana wal iyadzu billah. Maka tidak wajib kafarah kalau dia berzina wal iyadzu billah wa huwa musafirun, dan dia safar. Dia berdosa, tapi dosanya itu bukan karena dia membatalkan puasanya, tapi dia berdosa karena berzina wal iyadzu billah. Fa innahu ya'khudhu itsman 'aziman. Dia mendapatkan dosa besar. Ya. Semoga Allah tabaraka wa taala menjauhkan kita dari perbuatan zina dan hal-hal yang mendekati zina. Karena ini sebuah dosa yang sangat-sangat besar. Nah, fa innahu ya'khudhu itsman 'aziman la min ajlis shaum. Dia mendapatkan dosa besar namun bukan karena dia membatalkan puasa, tapi karena zinanya tadi itu. Wa hadza ma'na qawlihi lis-shaumi. Dan ini adalah makna perkataannya lis-shaumi, berdosa karena membatalkan puasanya. Wa baqiya syaratun lam yuzkar fil ibarati. Dan ada satu lagi syarat yang tidak disebutkan dalam ungkapan tadi itu, wahwa yaitu adamus syubhah. Tidak ada syubhat. Fala kaffarata ala man jama'a, maka tidak ada kafarah bagi orang yang melakukan jima' ya di bulan Ramadan, di siang hari Ramadan, wa huwa yashukku fi dukhulil laili. Dan dia saat itu ragu bahwa malam sudah masuk waktu maghrib. Jadi mungkin orang ini ya pengantin baru gitu ya. Kemudian dia ya menunggu-nunggu masuk waktu maghrib, dan kalau masuk waktu maghrib dia akan menjima istrinya gitu misalnya. Nah, kemudian dia lakukan menjima istrinya tadi karena mengira waktu maghrib sudah masuk. Karena mengira waktu maghrib sudah masuk. Ternyata terbukti masih siang hari Ramadan, belum masuk waktu maghrib. Nah, apakah dia pada kondisi itu wajib membayar kafarah uzma? Jawabannya tidak. Karena apa? Karena ada syubhat syak bahwa sudah masuk waktu malam ya. Maka tidak wajib baginya kafarah uzma. Wallahu a'lam. Baik. Itulah 8 perkara yang tadi jika terpenuhi semua 8 perkara tadi, wajib bagi seseorang melakukan atau yang menebus kafarah uzmanya. Apa kafarah uzmanya? Wahia ahadu salasati asya'a murattabah. Ia adalah salah satu dari 3 perkara secara berurutan. Maksud secara berurutan, fala yantaqilu ilal khaslati tsaniyati illa idza ajaza amma qablaha. Dia tidak boleh berpindah pada hal atau aktivitas yang kedua kecuali jika dia tidak mampu melakukan yang sebelumnya. Jadi ini ada 3 perkara, yang satu dulu dilakukan, kalau tidak mampu baru yang kedua, kalau tidak mampu juga baru yang ketiga. Jadi tidak boleh langsung lompat kedua atau ketiga.
Baik. Apa 3 perkara itu? Yang pertama, itqu raqabatin mu'minatin, membebaskan budak beriman. Kalau tidak mampu, pilihan yang kedua, siyamu syahraini mutatabi'aini. Puasa 2 bulan berturut-turut, artinya setiap hari tanpa putus. Yang ketiga, it'amu jim di sini ya. It'amu sittina miskinan likulli miskinin mud. Memberi makan 60 orang miskin dan setiap orang miskin ini diberi makan 1 mud makanan. Kita lihat beberapa catatan kaki. Nomor 1, wa ma'nal ajzi fir raqabah, dan makna tidak mampu dalam membebaskan budak tadi, bi an la yajidaha, yaitu ketika dia tidak menemukan adanya budak, ya seperti di zaman kita sekarang ya, tidak ada budak. Au yajidaha la walakin yahtaj li samaniha li nafsihi au li mumawwanihi. Atau dia mendapatkan budak, artinya ada budak yang bisa dia bebaskan ya. Namun dia perlu terhadap uang pembelian budak itu, ada keperluan lain, yaitu untuk kebutuhan hidupnya atau untuk kebutuhan orang-orang atau hal-hal yang dia tanggung kebutuhannya. Au wajadaha biziyadatin ala samanil misal. Atau dia mendapatkan budak tapi harganya terlalu tinggi, jauh di atas harga pasar ya, atau jauh di atas harga semisalnya, harga pasar. Nah, pada kondisi-kondisi ini berarti kalau dia kemudian tidak bisa membebaskan budak, maka dia lanjut ke langkah yang kedua ya. Dia lanjut ke langkah yang kedua. Yaitu wa ma'nal ajzi fi shiyami syahraini, dan makna tidak mampu dalam puasa 2 bulan berturut-turut tadi, bi an ya'sura alaihi shaumuhuma, kalau dia tidak mampu puasa 2 bulan atau berat baginya puasa 2 bulan berturut-turut tersebut. Berat baginya puasa 2 bulan berturut-turut tersebut. Au tatabu'uhu linahwi haram au marad yadumu syahraini ghaliban. Atau dia tidak mampu atau kesulitan melakukannya berturut-turut ya, melakukannya secara berturut-turut. Karena misalnya dia sudah lansia ya, lanjut usia, atau karena sakit yang biasanya berlangsung apa lama ya, selama 2 bulan tadi itu, secara ghalibnya, apa secara kondisi biasanya. Au yakhaf ziyadata maradin bih, atau dia khawatir sakitnya bertambah dengan dia puasa. Au ma'ahu syahwatun lil wat'i, atau dia memiliki syahwat yang cukup tinggi untuk berhubungan badan. Jadi ya gambaran sederhananya 1 bulan Ramadan saja dia tidak sanggup untuk apa namanya, untuk menahan diri dari jima', maka bagaimana lagi kalau 2 bulan. Nah, kalau seperti ini ya tadi kondisi pengantin baru atau semisalnya, ini berarti dianggap tidak mampu juga. Au au ghairu dzalika mimma yahsulu bihi masyaqqatun syadidah. Atau hal-hal lain yang melahirkan baginya masyaqqah syadidah, kesulitan yang di atas batas normal, kalau dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, maka berarti dia dianggap tidak mampu untuk puasa 2 bulan berturut-turut, ya. Berarti harus pilihan ke yang ketiga. Baik, catatan kaki nomor 2, membebaskan budak beriman, yaitu budak yang salimatin minal uyubi al-mukhillati bil amal ikhlalan bayyinan. Yang selamat dari berbagai cacat yang membuatnya tidak mampu bekerja ya, dengan ya kecacatan atau yang ya tadi kecacatan yang jelas gitu. Ya.
Artinya tidak boleh budak yang tadi misalnya tidak bisa dipekerjakan ya. Tidak boleh yang dibebaskan oleh budak yang seperti itu. Misalnya cacat atau em, dan lain-lain ya. Baik. Kemudian catatan kaki yang ketiga, siyamu syahraini mutatabi'ain falau lam yasum ahada ayyamiha walau li'udhrin kamaradin. Kalau dia tidak berpuasa di salah satu harinya dari 2 bulan berturut-turut itu, meskipun karena ada uzur seperti sakit, maka istanafaha min jadid. Maka dia harus mengulang dari hari pertama lagi. Ya, jadi kalau dia sudah 15 hari puasa misalnya, kemudian hari ke-16 dia sakit sehingga dia tidak bisa puasa, maka kalau dia ingin melakukan lagi harus diulang mulai hari pertama. Ya. Wala yadurrul fitru bisababi haidin au nifasin au jununin au irma mustaghriq. Namun tidak masalah kalau dia tidak puasa itu karena haid atau nifas atau karena gila atau karena pingsan tadi sepanjang hari atau sesuai syarat yang disebutkan tadi. Disyaratkan apa disebutkan sebelumnya saat membahas tentang pembatal puasa karena pingsan. Baik. Kita lanjut catatan kaki yang keempat, memberi makan 60 orang miskin, setiap orang miskin 1 mud makanan. Ya. Catatan kakinya, fa'in a'sara anil it'ami istaqarrat fi zimmatihi. Kalau dia tidak mampu ya, untuk apa namanya untuk memberi makan karena dia sendiri adalah orang yang fakir misalnya, maka itu menjadi tanggungannya atau utangnya. Ya, maka itu menjadi utangnya. Jadi tidak gugur kafarah uzma tersebut, hanya saja ya karena dia tidak bisa melakukan ketiga-tiganya, maka dia ya berutang dan akan dilunasinya setelah dia punya kemampuan. Wa ba'duhum yaqulu, namun sebagian ulama berpendapat tasqutu anhu, gugur kewajiban kafarah uzma pada keadaan dia tidak sanggup ini atau tidak mampu ini. Baik. Tersisa sedikit pembahasan tentang jima'. Watajibu hadhil kafaratu 'ala rajuli. Dan kewajiban kafarah ini hanya berlaku bagi laki-laki saja. La 'alal mar'ati, tidak bagi perempuan. Mengapa tidak wajib kafarah ini bagi perempuan? Kita lihat catatan kaki. Li'annahu bimujarradi dukhuli juz'in min hasyafatir rajuli batala saumuha. Karena dia dengan sekadar masuknya sebagian bahkan sebagian kepala zakar perempuan, kepala zakar laki-laki masuk ke dalam kemaluannya, puasanya sudah batal. Karena dianggap masuknya benda asing ya ke dalam apa bagian tubuh yang terbuka masuk ke dalam rongga tubuh ya. Jadi dengan masuknya itu sudah batal puasanya. Jadi si perempuan tidak dianggap batal puasa karena jima, tapi batal puasa karena masuknya benda asing tadi ya. Jadi bukan batal puasa karena jima untuk perempuan dianggapnya begitu, tapi karena masuknya benda asing tadi. Berbeda dengan si laki-laki. Allahu a'lam ya, paling tidak ini yang dikemukakan oleh sebagian ulama Syafi'iyah. Wa tatakarra wa maksudnya alasannya ya. Adapun bahwa um, memang ini tidak berlaku bagi perempuan ya, menurut yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Baik, kembali wa tatakarraru al-kaffaratu bitakarruril ayyam. Dan berulang kafarah dengan berulangnya hari dia jima'. Jadi kalau hari ini dia jima', maka dia wajib bayar kafarah sebagaimana tadi. Besoknya dia jima' lagi di bulan Ramadan, maka dia melakukan kafarah lagi ya. Jadi double kafarahnya. Artinya kalau dia
bisanya 2 bulan berturut-turut, maka setelah kafarah 2 bulan berturut-turut, wajib dia puasa lagi 2 bulan berturut-turut untuk membayar kafarah yang berikutnya. Kafarah hari berikutnya. Baik, itu. Dan yang terakhir, kama qala sahibu Safwatiz Zubad. Hal semacam ini sebagaimana disebutkan dalam Safwatiz Zubad, yukaffirul mufsidu sauma yaumi min ramadana in bata' ismi. Kamisli man zahara la 'alal marah wa kurrirat inil fasad karrarah. Yukaffirul mufsidu sauma yaumi, ya. Orang yang membatalkan puasanya di satu hari dia wajib membayar kafarah, jadi wajib membayar kafarah. Min ramadana in yata ma ismi. Di bulan Ramadan jika dia jima disertai dosa. Kami sliman zahara la 'alal marah. Ya, seperti orang yang melakukan zihar dan tidak bagi perempuan. Wa kurrirat inil fasada karrarah. Dan diulangi atau berulang kafarahnya tadi jika dia melakukannya secara berulang. Baik, ini saja ikhwafillah hafizakumullah, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita akan lanjutkan sisa pembatal puasa berikutnya di pertemuan setelah ini. Demikian, al-afu minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.